Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silahkan ketua kelas memimpin doa. Di tempat duduk, siap, berdoa mulai. Berdoa selesai, beri salam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya Ibu akan presensi terlebih dahulu. Yang pertama, Cikal Bulan Tisna. Hadir, Bu. Widya Mega Anggara. Arinda Levita Vendisti. Hadir, Bu. Suci Dinda Astian. Hadir, Bu. Dan yang terakhir, Anggita Febrianawati. Ada yang tahu pada pembelajaran pada pagi hari ini kita akan membahas tentang apa? Proposal, Bu. Ya, terima kasih Mbak Bulan. Benar sekali, kita pada pagi hari ini akan membahas tentang proposal. Selanjutnya, ada yang pernah membaca tentang proposal sebelumnya? Sudah, Bu. Apa yang kalian ketahui tentang proposal? Saya, Bu. Proposal adalah sebuah rancangan kegiatan yang dirancang secara jelas. Ya, benar sekali Mbak Arinda. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang teks proposal. Kita membahas KD 3.13 dan 4.13. KD 3.13 menganalisis isi, sistematika, dan kebahasaan suatu proposal. Selanjutnya, KD 4.13 merancang sebuah proposal karya ilmiah dengan memerhatikan informasi, tujuan, dan esensi karya ilmiah yang diperlukan. Sebelum kita masuk dalam pembelajaran, pastinya kalian pernah menemukan suatu proposal, teks proposal. Seperti apa sih proposal itu, seperti sistematikanya, bahasanya, atau rancangan kegiatannya. Mungkin seperti di desa ada kegiatan lomba seperti lomba 17 Agustus atau lomba lainnya. Pasti kalian juga pernah melihat seperti apa sih proposal itu. Sebelumnya silahkan buka buku paket terkait dengan materi proposal. Siap, Bu. Terima kasih. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang pengertian proposal terlebih dahulu. Sebelumnya, Ibu akan menjelaskan tentang pengertian proposal. Jadi, proposal sendiri adalah suatu rancangan kegiatan atau kerja yang disusun secara sistematis dan terperinci sesuai dengan standar oleh seseorang atau kelompok untuk diajukan kepada pihak yang dikehendaki untuk mendapatkan suatu persetujuan maupun suatu bantuan. Seperti itu. Jadi, kita membuat suatu proposal itu tujuannya untuk mendapat suatu persetujuan dan bantuan yang biasanya kita itu buat suatu proposal untuk diajukan kepada pihak tertentu, seperti itu. Selanjutnya, isi proposal. Jadi, proposal itu berisi tentang suatu rancangan kegiatan atau suatu penelitian yang dilakukan oleh sekelompok orang atau perseorangan. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Ya, terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas tentang sistematika proposal. Nah, di sini Ibu mempunyai contoh proposal kegiatan. Ini proposal kegiatan lomba seperti jalan santai di desa Pule Wonosari, Gunung Premon, seperti ini. Nah, jadi yang pertama sistematika proposal itu ada pendahuluan. Jadi pendahuluan itu seperti hal-hal yang melatar belakangi suatu kegiatan dan biasanya itu mengacu pada komponen SBOT. Nah, SBOT sendiri adalah metode perencanaan strategis
dalam mengevaluasi suatu kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Yang kedua ada dasar pemikiran. Dasar pemikiran itu berisi tentang dasar yang digunakan untuk melakukan suatu pelaksanaan. Nah, biasanya seperti Tridharma perguruan tinggi, bisa seperti peraturan pemerintahan nomor sekian, seperti itu. Ketiga ada tujuan. Jadi tujuan itu berisi tentang seperti apa sih tujuan yang ingin dicapai, dan biasanya memberikan suatu gambaran output yang dikehendaki. Yang nomor 4 ada tema. Jadi tema itu gambaran seperti apa sih yang ingin dibahas dalam proposal tersebut. Misalnya seperti ini, kembali satu dalam kebersamaan. Jadi ini seperti temanya yang dibahas dalam proposal ini. Yang kelima ada jenis kegiatan. Jadi jenis kegiatan itu menggambarkan seperti apa kegiatan yang ingin dilaksanakan dalam proposal tersebut. Yang keenam ada target. Jadi target itu berisi uraian yang lebih terperinci, terutama mengenai ukuran-ukuran yang digunakan untuk suatu penilaian. Yang ketujuh ada sasaran. Jadi sasaran itu seperti siapa sih yang akan mengikuti kegiatan tersebut, seperti itu. Selanjutnya ada waktu dan tempat. Jadi perincian suatu tempat di mana akan dilaksanakan suatu kegiatan tersebut, dan waktu kapan, misalnya hari, tanggal, bulan, dan tahun. Selanjutnya ada anggaran dana. Jadi anggaran dana itu seperti rincian pemasukan, pengeluaran dalam kegiatan tersebut. Jadi di sini itu dipaparkan misalnya kita membeli meja atau kursi, berapa sih meja harganya berapa, kosnya berapa. Selanjutnya ada susunan panitia. Jadi susunan panitia itu seperti ini. Ada penanggung jawab, ketua panitia, sekretaris, bendahara, dan ada si konsumsi, si humas, dan lain-lain. Itu menjadi suatu susunan panitia. Jadwal kegiatan itu biasanya disusun melalui atau melihat terlebih dahulu kalender supaya kegiatan itu dapat terperinci secara matang. Yang terakhir ada penutup. Jadi penutup itu biasanya berisi tentang permohonan, terus harapan, seperti itu. Dan biasanya dalam penutup itu selalu diberikan lembar pengesahan. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Selanjutnya kita akan membahas tentang kebahasaan proposal. Jadi yang pertama ada menggunakan bahasa yang jelas dengan gaya bahasa yang formal. Jadi bahasa dalam proposal itu formal. Selanjutnya yang kedua ada menggunakan kata atau istilah yang jelas dan tepat supaya pembaca itu lebih paham, lebih memahami suatu proposal tersebut. Yang ketiga, paragraf yang kohesif dan koheren. Yang selanjutnya ada kalimat efektif dan tidak ambigu. Jadi tidak berbelit-belit dalam menjelaskan proposal tersebut. Yang terakhir adalah mengungkapkan alasan dan tujuan yang logis. Jadi dalam proposal itu memberikan suatu gambaran dengan jelas dan logis. Ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, Ibu akan membagi beberapa kelompok. Setiap kelompok beranggotakan 4-5 orang. Kelompoknya bebas saja. Ini Ibu membawa 2 contoh proposal. Silahkan nanti ketua kelompok mengambil dan analisislah sesuai dengan isi, sistematika, dan bahasa dalam proposal tersebut. Ibu akan memberikan 30 menit untuk mengerjakan dan berdiskusi. Nanti setelah selesai silahkan dikumpulkan di depan kelas. Waktu kalian sudah cukup untuk berdiskusi, silahkan ketua kelompok mengumpulkan di depan. Selanjutnya, silahkan tetap dalam kelompoknya berdiskusi untuk menyusun suatu proposal ilmiah dengan memperhatikan sistematika dalam proposal seperti pendahuluan, latar belakang, kegiatan, sasaran, dan lain-lain. Nanti silahkan berdiskusi sesuai kelompoknya
dan nanti Ibu minta setiap kelompok mempresentasikan di depan kelas. Ibu beri waktu 45 menit untuk berdiskusi dan nanti silahkan dipresentasikan di depan kelas. Waktu kalian sudah cukup, silahkan kelompok 1 Mbak Bulan untuk mempresentasikan di depan kelas, dan untuk kelompok lain memberikan evaluasi terkait dengan kelompok yang maju di depan kelas atau mempresentasikan di depan kelas. Siap, Bu. Terima kasih kepada kelompok yang sudah maju dan mempresentasikan dengan baik. Dan di sini Ibu akan memberikan apresiasi. Tadi presentasinya sudah cukup bagus dan mungkin kedepannya lebih ditingkatkan lagi. Pembelajaran pada pagi hari ini dapat kita simpulkan bahwa kita dapat memahami tentang apa itu proposal, tentang isi dalam proposal, dan juga tujuan dalam proposal, serta sistematika dan kebahasaan dalam proposal. Untuk materi pada minggu depan, silahkan membaca terlebih dahulu terkait dengan materi karya ilmiah. Siap, Bu. Sebelum Ibu akhiri, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.